Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Perkenalkan, saya Zezen Futuhal Arifin dari Prodi Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan tentang desain pembelajaran model Dick and Carey pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Latar belakang yang dijadikan sebagai pendahuluan pada penelitian ini terkait dengan profesionalisme guru dalam merancang pembelajaran dengan baik. Semakin guru memiliki kompetensi yang handal dalam merancang pembelajaran dengan baik, maka akan membantunya dalam mencapai tujuan pembelajaran yang dijalankan. Kualitas rancangan pembelajaran ditunjang oleh sejauh mana guru mampu mempersiapkan komponen-komponen pembelajaran dengan baik berdasarkan teori-teori belajar dan pembelajaran tertentu. Selanjutnya, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kepustakaan, di mana sumber data primer dan sekunder itu berasal dari buku, jurnal, majalah, skripsi, dan dokumen-dokumen tertulis lainnya yang berkaitan dengan kajian penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan, pertama kita pahami terlebih dahulu terkait dengan desain pembelajaran Dick and Carey. Dick and Carey memandang bahwa desain pembelajaran merupakan sebuah sistem dan menganggap pembelajaran adalah proses yang sistematis. Dick and Carey pada intinya mengungkapkan bahwa pembelajaran itu adalah sebuah proses yang tersistem, di mana satu proses dengan proses yang lain itu memiliki tahapan demi tahapan yang saling berkesinambungan. Model desain pengembangan Dick and Carey itu mengacu pada sistem ataupun pada pendekatan sistem. Berbeda dengan pandangan tradisional, di mana kita memahami bahwa proses pembelajaran hanya meliputi guru, siswa, dan buku pelajaran. Selanjutnya, setelah kita memahami terkait dengan hakikat desain pembelajaran Dick and Carey itu sendiri, sebelum kita mengetahui langkah-langkah yang digunakan pada desain pembelajaran Dick and Carey, maka terlebih dahulu kita mencoba memahami, mengetahui karakteristik desain pembelajaran Dick and Carey itu sendiri. Ada 3 hal yang menjadi bahasan pada karakteristik ini. Yang pertama, bahwa model Dick and Carey itu adalah model ataupun desain yang terdiri dari 10 langkah yang memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Kemudian langkah-langkah yang ada dalam desain pembelajaran Dick and Carey itu menunjukkan satu kesatuan yang sangat jelas dan terikat antara langkah yang satu dengan langkah yang lain. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi tujuan pembelajaran itu adalah merupakan poin inti, poin fundamental dalam menentukan langkah-langkah keseluruhan dalam desain pembelajaran Dick and Carey. Sebelum menentukan langkah-langkah lanjutan, maka langkah utama yang dijadikan sebagai pondasi awal dalam desain pembelajaran, dalam karakteristik desain pembelajaran Dick and Carey ini adalah bagaimana guru itu menggali secara dalam terkait dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Selanjutnya kita masuk kepada langkah-langkah desain pembelajaran Dick and Carey. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan umum pembelajaran. Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya bahwa langkah utama yang dijadikan sebagai pondasi awal, pondasi kuat dalam merancang desain Dick and Carey ini adalah guru menentukan tujuan umum pembelajaran. Kemana tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh guru terhadap perkembangan peserta didik. Nah, jika berkaitan dengan pendidikan agama Islam, maka secara umum pendidikan agama Islam itu memiliki tujuan yang mencakup 2 hal. Pertama, hablum minallah, kedua hablum minannas. Hablum minallah adalah bagaimana pendidikan agama Islam membantu peserta didik untuk meningkatkan intelektualitasnya dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang kedua adalah hablum minan nas, di mana pendidikan agama Islam membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi sosialnya, mengembangkan interaksi sosial kemasyarakatan. Selanjutnya langkah kedua adalah melaksanakan analisis pembelajaran, di mana Dick and Carey ini memandang bahwa analisis pembelajaran itu merupakan cara yang digunakan untuk mengenali keterampilan bawaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Analisis pembelajaran ini beririsan dengan keterampilan bawaan yang dimiliki oleh peserta didik, di mana keterampilan bawaan ini akan membantu mereka dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, langkah ketiga adalah mengidentifikasi tingkah laku dan karakteristik peserta didik. Ada 3 hal yang dijadikan sebagai komponen utama dalam mengidentifikasi tingkah laku ini. Pertama, bagaimana guru menggali latar belakang siswa. Kedua, bagaimana guru memahami sifat yang dimiliki siswa. Dan yang ketiga, bagaimana guru bisa memahami sikap dan keterampilan siswa. Nah, ketiga hal ini adalah langkah-langkah sederhana yang bisa dijadikan sebagai patokan guru dalam mengidentifikasi tingkah laku dan karakteristik peserta didik. Langkah keempat dalam desain pembelajaran Dick and Carey ini adalah merumuskan tujuan performansi. Nah, tujuan performansi ini adalah tujuan di mana pembelajaran itu dicapai. Artinya bagaimana? Nah, jika kita melihat pada pendidikan agama Islam yang mengacu kepada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, setidaknya memiliki tujuan untuk menjadikan manusia yang senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mampu berakhlak mulia dalam aktivitas kehidupannya. Akhlak mulia dapat tergambar dalam moral, etika, dan budi pekerti sebagai implementasi dari proses pendidikan. Titik poin inti pada tujuan performansi ini adalah bagaimana peserta didik mengimplementasikan tujuan umum yang ada pada pendidikan agama Islam tercermin dalam kehidupannya sehari-hari. Hablum minallah, hablum minan nas, tercermin pada sikap, pada moral, budi pekerti, dan lain sebagainya. Selanjutnya langkah kelima pada desain pembelajaran Dick and Carey ini adalah mengembangkan butir-butir tes acuan patokan, di mana poin yang menjadi titik utama pada langkah kelima ini adalah guru mengetahui sejauh mana kemampuan awal yang dimiliki oleh peserta didik sebelum diberikan materi pembelajaran. Kemudian selanjutnya guru pun menggali sejauh mana kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Dalam kaitan ini kita sering mengenal dengan pretest dan juga post-test sebagai petunjuk untuk mengetahui sejauh mana kualitas proses pembelajaran yang sudah dilalui oleh peserta didik. Selanjutnya langkah keenam adalah mengembangkan strategi pembelajaran. Ada 5 komponen utama yang dijadikan sebagai strategi pembelajaran. Pertama, berkenaan dengan pendahuluan, bagaimana guru memberikan stimulus dalam pembelajaran. Kedua, berkenaan dengan penyampaian informasi, bagaimana guru memberikan informasi yang mendalam, yang lengkap dalam proses pembelajaran. Ketiga, partisipasi peserta didik, bagaimana guru menggugah peserta didik untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Keempat adalah tes, di mana guru menggali sejauh mana kemampuan yang sudah dimiliki oleh peserta didik melalui pembelajaran yang sudah dilalui. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan lanjutan. Ini bisa bersifat penguatan materi-materi yang sudah disampaikan oleh guru kepada peserta didik. Selanjutnya, langkah ketujuh adalah mengembangkan dan memilih material pembelajaran. Dick and Carey berpandangan bahwa ada 3 pola yang dapat dilakukan oleh guru dalam merancang dan menyusun materi pembelajaran. Yang pertama, guru merancang seluruh materi pembelajaran individual. Kedua, guru memilih bahan ajar yang sudah ada sesuai dengan strategi pembelajaran. Ketiga, guru tidak menggunakan bahan ajar yang sudah ada, melainkan menyampaikan materi pembelajaran
berdasarkan strategi yang sudah disusunnya. Selanjutnya langkah ke-8 adalah mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif, di mana evaluasi ini dilakukan setelah suatu pokok bahasan itu disampaikan kepada peserta didik yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan oleh guru dan juga dilaksanakan oleh para peserta didik. Kemudian langkah ke-9 adalah merevisi bahan pembelajaran. Nah, dalam langkah ke-9 ini, Dick and Carey mengemukakan bahwa ada 2 revisi yang perlu diperhatikan. Pertama, revisi terhadap substansi ataupun bahan pembelajaran. Yang kedua adalah revisi terhadap cara-cara yang dipakai dalam menggunakan bahan pembelajaran. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, merevisi bahan ajar itu perlu dilakukan karena bertujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan bahan pembelajaran agar lebih baik dan lebih menarik. Selanjutnya, langkah terakhir pada desain pembelajaran Dick and Carey ini adalah melakukan ataupun mendesain dan melakukan evaluasi sumatif, di mana evaluasi sumatif ini adalah penilaian yang dilakukan apabila penyampaian seluruh materi pada proses pembelajaran telah selesai. Biasanya, evaluasi sumatif ini dilaksanakan setiap akhir semester yang bertujuan untuk mengetahui hasil yang dicapai oleh peserta didik. Itulah ke-10 langkah pada desain pembelajaran Dick and Carey pada pendidikan agama Islam yang disimpulkan bahwa berdasarkan hasil kajian dan pengamatan terhadap desain pembelajaran Dick and Carey, diketahui bahwa pengembangan desain ini sangat tepat apabila diterapkan dalam pengajaran pendidikan agama Islam. Hal tersebut bukanlah tanpa alasan. Desain pembelajaran Dick and Carey ini mengacu kepada tahapan umum sistem pengembangan pembelajaran, sehingga desain pembelajaran ini dinilai baik untuk diterapkan dalam proses pembelajaran yang berbasis keterampilan. Nah, selain hal tersebut, desain pembelajaran Dick and Carey juga memiliki 10 langkah pembelajaran yang sistematis dan saling berkaitan dari mulai mengidentifikasi tujuan pembelajaran sampai melaksanakan evaluasi. Nah, sehingga hal ini sangat sesuai dengan kurikulum yang berbasis sistem. Itulah demikian yang bisa disampaikan berkenaan dengan desain pembelajaran Dick and Carey pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.